Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan. Salawat beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting bagi kita, yaitu terkait kedudukan ibadah sholat di dalam agama Islam. Kita ketahui bersama bahwasanya ibadah sholat itu wajib bagi setiap muslim, hukumnya fardhu ain. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib ya bagi seorang muslim, ya seluruh kaum muslimin, atau tidak wajib bagi dirinya sendiri, ya karena sudah mencapai derajat tertentu hingga akhirnya dia mengatakan tidak wajib, maka ini keyakinan yang menyimpang, ya bahkan keyakinan yang kufur berdasarkan kesepakatan para ulama. Siapa yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia ya akidahnya telah rusak, ya dia kufur. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim, apalagi kalau dia ilmunya sudah tinggi, maka hendaknya dia semakin rajin ibadahnya, semakin rajin sholatnya. Hendaknya kan seperti itu. Jika orang lebih berilmu, lebih paham, dia telah belajar agama di pondok, dia telah belajar agama sampai misalnya ke luar negeri, Masya Allah, ke Madinah, ke Mesir, ke Yaman, dan seterusnya, maka hendaknya dia itu orang yang paling rajin ibadahnya, yang paling rajin sholatnya. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sholat 5 waktu secara berjamaah.
di dalam hidupnya, sampai pun dalam keadaan perang, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan satu ayat di dalam Al-Quran tentang tata cara sholat dalam keadaan perang, yang namanya sholat ya khauf, sholat dalam keadaan takut. Dalam perang aja masih disuruh sholat berjamaah. Masya Allah. Dan di akhir-akhir hayat, ya di akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sakit, beliau mandi kemudian ingin mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah ditunggu para sahabat di masjid, tapi beliau ketika setelah mandi beliau jatuh pingsan karena sakit yang luar biasa, yang disebutkan demamnya Nabi itu 2 kali lipat dibandingkan umatnya. Ya sampai seperti itu. Dan tidak hanya sekali, Pak. Begitu sudah sadar, mandi lagi, wudhu lagi. Mau datang ke masjid, belum sampai pintu, jatuh lagi, pingsan lagi. Sampai seperti itu. Hingga akhirnya memerintahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami para sahabat sholat asar karena saat itu waktunya hampir habis. Begitu perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sholat berjamaah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan kepada kita bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Alaihi Wasallam sholat sampai kakinya pecah-pecah. Masya Allah. Bayangkan bagaimana lama berdirinya. Sampai akhirnya istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, merasa takjub, merasa heran. Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasul. Apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah? Faqad ghafarallahu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni? Ya faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Kenapa sholatnya sampai seperti ini? Ya, ini luar biasa. Betapa nikmatnya Nabi berkhalwat, ya, berduaan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya kita juga perhatian, Pak, ya, perhatian yang besar tentang masalah ibadah sholat. Maka pembahasan ini sangat penting sekali agar kita semakin kuat dalam menjaga sholat 5 waktu kita. Dan kita juga harus perhatian juga, Pak, terhadap keluarga kita, anak-anak kita. Ini anak-anak, Pak, alhamdulillah, Pak, mereka mau sholatnya, namanya anak-anak sholat dia masih kadang bercanda bersih. Tapi yang jadi perhatian kita intinya apa? Jangan dilarang sholat. Ya memang harusnya orang tuanya masih tahu. Nah, kamu kalau di masjid yang anteng, yang diem, jangan bercanda, jangan. Harusnya kayak gitu. Tapi intinya jangan dilarang. Kita sedih sekali, Pak, ya. Kita sholat, Pak, sholat Jumat di masjid ini, Pak. Ada di samping masjid yang lagi ngumpul ngopi. Kita sholat Jumat di sini. Ada yang lagi di kebun, ada yang lagi di sawah. Yang maka anak-anak ini ya jangan sampai dilarang ke masjid. Ya, alhamdulillah kita berharap anak-anak ini tuh terus tumbuh dewasa
Ya, semoga istiqomah dalam ya ibadahnya. Karena banyak yang berkata ya, anak-anak itu, ya Allah, Ustaz, anak saya itu Masya Allah waktu kecil, waktu masih SD dia rajin sholat, rajin ibadah. Begitu SMP udah mulai, entah itu karena pergaulan atau yang lainnya. Apalagi SMA, lulus SMA udah sampai ada yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik, ya, sedih sekali. Maka hendaknya kita jaga, Pak. Kita jaga diri kita terus mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian kita juga perhatian sama anak-anak kita. Jangan sampai hanya waktu masih kecil aja, terus dididik, terus diajari, ya, agar terus istiqomah hingga mereka dewasa tetap menjaga sholatnya. Ya, itulah yang kita takutkan, Pak, ya, dari anak-anak kita. Takutnya begitu dewasa mereka meninggalkan sholatnya. Padahal anak-anak itu adalah aset yang paling kita butuhkan, terutama bukan hanya di dunia, terutama di akhirat, Pak. Kita di akhirat butuh sekali yang namanya doa dari anak-anak kita. Anak soleh itu udah yang paling kita butuhkan di akhirat, Pak. Kita tahu bersama ya hadis yang sangat masyhur ketika Nabi alaihissalatu wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam," apabila telah meninggal seorang anak manusia, inqata amaluhu illa min sama, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu yang kita harapkan, Pak, ya. Sekali lagi, tidak ada yang paling diharapkan orang yang telah meninggal kecuali doanya dari anak-anak yang soleh. Anak soleh itu dapat pahala, dia berdoa, orang tuanya juga dapat pahala. Nah, itu, Pak, ya. Dan ini perjuangannya luar biasa, Pak. Enggak bisa main-main, enggak bisa santai-santai. Ya memang, ya, pertama doa, kemudian kitanya juga, Pak, ya, sebagai orang tua tunjukkan kita juga rajin ibadah. Nah, kemudian kita didik anak-anak kita, ya, karena anak itu mengikuti ya orang tuanya. Ya, jangan sampai kita nyuruh anak sholat, orang tuanya lagi sibuk sama remote-nya nonton TV. Ya, itu mustahil. Ya, jadi hati-hati dari cara mendidik anak. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kedudukan ibadah sholat di dalam agama Islam itu sangatlah tinggi, Pak. Seutama-utama amal ibadah adalah sholat. Bahkan kita tahu bersama, ya, sholat itu adalah tiang agama, ya. As-sholatu ya imaduddin, ya, sholat itu tiangnya agama. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, ra'sul amril Islam wa umuduhu sholat. Ya, pokok, ya, atau kepalanya agama Islam itu adalah kepalanya perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ya, bangunan tidak akan berdiri tegak tanpa adanya tiang. Begitu pula agama. Agama seseorang tidak akan tegak kalau dia meninggalkan ibadah sholat. Ya, bakalan rapuh, bakalan hancur agamanya kalau dia meninggalkan sholat. Ya, sholat itu ibarat, ya, tiang di sebuah bangunan. Nggak akan tegak orang agamanya tanpa mengerjakan ibadah sholat. Kemudian pentingnya ibadah sholat, Pak, kedudukan yang sangat tinggi, ya, ditunjukkan dengan apa, Pak? Kita juga tahu bersama bahwasanya awal
pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah ibadah sholat. Ini sering kita ulang-ulang Pak ya. Jadi kita sama-sama saling menasehati. Semua ibadah yang kita kerjakan selama hidup di dunia akan dicek, akan diperiksa, akan dilihat oleh Allah, dan ibadah yang pertama kali akan dilihat adalah ibadah sholat. Nabi SAW bersabda, Inna awala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholat. Ya, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat dari amal ibadahnya adalah sholat. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah. Maka barang siapa yang sholatnya baik, ya, dia sholat 5 waktu, dia sholatnya baik, ya, ikhlas sesuai petunjuk Nabi, sholatnya khusyuk, masya Allah, maka dia akan sukses, dia akan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Kalau sholatnya rusak, maka dia akan celaka dan dia juga akan merugi. Celaka, rugi ya kalau sholatnya rusak. Kadang sholat, kadang enggak, apalagi enggak sholat ya dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, fa in taqasa min fardhati syai'un, apabila ada yang kurang dari sholat-sholatnya, dari sholat wajibnya, faqala rabbi, maka Allah berkata kepada para malaikat, unzuru hal li abdi minat tatawu, perhatikan apakah hambaku mengerjakan sholat tatawu. Sholat tatawu itu sholat sunnah, ya, sholat yang dikerjakan secara sukarela, ya, bukan sholat yang wajib, ya. Sholat tatawu atau sholat nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Jadi manfaat untuk dari sholat-sholat sunnah itu untuk melengkapi, menyempurnakan dari sholat-sholat wajib kita yang banyak kekurangannya. Ya, dalam riwayat lain, ya, apabila orang sholatnya baik Pak, faqad, ya, idza sholahat sholaha lahu sa'iri amaliya. Apabila sholatnya bagus, maka semua amalannya itu bagus Pak. Memang tolak ukurnya itu di awal. Kalau sholatnya bagus, maka semua amalannya bagus. Ya, fa in fasadat fasadat sa'iru amal. Kalau sholatnya rusak, ya rusak semua amal ibadahnya. Ya, maka tolak ukurnya itu seorang kalau sholatnya baik, insya Allah amal ibadahnya semuanya baik. Orang kalau menyepelekan sholat, ya pasti semua amalannya juga dia akan sepelekan, ya, akan rusak juga. Baik. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada istrinya Ummu Habibah, dan itu kepada kita semua, tentang keutamaan dari sholat sunnah yang dikerjakan sehari semalam itu 12 rakaat. Ya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholat lataini ashro'am, ya, barang siapa yang sholat 12 rakaat, rakaatan fi yaumin wa lailatin, ya, sehari semalam, dunia lahu bihinna baitun fil jannah. Maka keutamaannya siapa yang sholat 12 rakaat, sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat-sholat wajib 12 rakaat, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Masya Allah Pak, disebutkan Pak, yang meriwayatkan hadis ini istrinya Nabi. Setelah mendengar hadis ini, saat itu sampai akhir hidupnya tidak pernah meninggalkan amalan ini, yaitu sholat sunnah 12 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, dikerjakannya 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Ya, masa keutamanya apa Pak? Dibangunkan istana di dalam surga. Ya, setidaknya kita pernah mengamalkan. Ya, luar biasa. Baik. Kemudian di antara, ya, kenapa
Salat itu kedudukannya sangat tinggi di dalam agama Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kecelakaan bagi seseorang yang menyepelekan, yang menyia-nyiakan ya kan ibadah salat. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang yang datang setelah mereka, kemudian mereka menyepelekan sholat, mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, ya entah mereka enak dengan mainnya, ya kalau lagi nongkrong, lagi apa, tidak peduli dengan panggilan Allah hayya 'alas shalah, bukan mengikuti syahwatnya, mengikuti nafsunya, menyepelekan, menyanyiakan sholat, maka Allah ancam apa? Fasawfa yalqawna ghayya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam, ya ghayya itu disebutkan salah satu lembah di dalam neraka jahanam. Salah satu tafsir dari ghayya, ya. A'udzubillah nas'alun salamatan wa ya. Jangan seperti orang-orang munafik, Pak. Yang mereka itu kalau sholat, ya, sebutkan oleh Allah Subhanahu dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina, orang-orang munafik itu, Pak, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qala. Orang-orang munafik itu kalau sholat, mereka itu sholatnya males-malesan, males mereka. Ya, mereka tuh kalau sholat pengen dilihat sama orang, sedikit sekali berzikir kepada Allah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang munafik tuh males sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena masih gelap. Karena dahulu kan udah ada lampu gelap, ya kan. Kalau sholat isya, sholat maghrib, ya orang nggak tahu siapa yang sholat di sampingnya karena masih gelap. Nah itulah orang-orang munafik tuh, orang nggak tahu ini, ya kan, nggak ngelihat kita itu. Tapi kalau sholat zuhur, misalnya sholat maghrib masih kelihatan mereka sholat, itu pengen dilihat sama orang. Ya percuma, sholatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat itu sangat penting, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sholat merupakan rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Ya. Rukun Islam ada berapa, Pak? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, 4 puasa, kemudian yang kelima ya pergi haji jika mampu naik. Iya, alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Ya, Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama, ya, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian salat, zakat, puasa, dan pergi haji. Ya, itu menunjukkan kedudukan yang tinggi. Orang kalau seperti seorang mu'alaf, orang masuk Islam, udah dia tahu di sholat, Pak. Meskipun dia belum bisa apa-apa, udah ikutin imamnya, kayak imamnya ruku-ruku, bacanya apa, jangan sebisanya. Bisanya apa? Allahu Akbar, udah Allahu Akbar aja di dalam sholatnya. Bisanya subhanallah, ya udah subhanallah sambil dia terus belajar. Ya, itu menunjukkan pentingnya sholat. Banyak kan orang yang sakit aja nggak bisa berdiri, bisanya duduk, apa ada uzur dia boleh meninggalkan sholat? Enggak, tetap disuruh sholat. Nggak bisa duduk, hanya bisa berbaring di kasur, apakah boleh meninggalkan sholat? Enggak,
tetap diperintahkan Allah untuk sholat. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya hanya kedip-kedip, apa boleh meninggalkan sholat? Tetap Pak harus mengerjakan sholat. Nggak bisa wudhu, tayamum. Nggak bisa tayamum, ditayamumin. Sampai seperti itu Pak. Kemudian orang sehat walafiat bisa jalan, bisa lari dengan enaknya meninggalkan sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sampai seperti itu Allah ya memerintahkan ibadah sholat. Baik. Kemudian, iya, kita tahu bersama ibadah sholat itu tinggi sekali kedudukannya dalam agama Islam, sampai Allah memerintahkan ibadah ini ingin menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal secara umum ibadah-ibadah itu disampaikan Allah melalui malaikat Jibril. Nah, ini menunjukkan sholat itu kedudukannya sangat tinggi. Ya, kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj ya, luar biasa. Kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi naik ke langit pertama, dibuka langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Kemudian Nabi di situ ya, yang tidak ada orang bisa sampai situ ya. Luar biasa. Allah ingin menyampaikannya langsung. Ini menunjukkan sholat itu luar biasa pentingnya Pak. Bayangkan Allah saat itu nyuruhnya sholat 50 waktu loh pertama. Nah, ini kalau sholat 50 waktu bagaimana ceritanya coba? Ya kan? Berarti ya sehari aja 24 jam. Kalau 50 waktu berarti setiap setengah jam kita sholat. Terus gimana? Kerja gimana segala macamnya. Tapi alhamdulillah sholatnya jadi 5 waktu, tapi 5 waktu itu juga pahalanya 50 waktu, karena satu waktu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Dan di antara pentingnya sholat Pak, dahulu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Enggak. Nabi berkata kepada dia, as'aluka, atau Nabi bertanya kepada orang itu, suruh minta satu permintaan. Apakah yang engkau harapkan, engkau minta? Orang tersebut mengatakan, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku ingin di surga itu dekat bersama. Aku ingin surga bersamamu. Di surga bareng bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Au ghaira dzalik." Apakah ada permintaan yang lain? Ya, ini permintaannya luar biasa. Orang ditanya, kamu pengen apa? Saya tuh pengen masuk surga bersama engkau wahai Rasul. Adakah permintaan yang lain? Kata enggak ada. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala binafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku agar permintaanmu itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud berarti memperbanyak ibadah sholat. Nah, salah satu cara supaya kita kedudukannya tinggi di surga bersama Nabi yaitu memperbanyak ibadah sholat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka amalan orang-orang yang beruntung dan menutupnya dengan ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beruntung itu orang beriman. Kemudian Allah kasih tahu sifat orang beriman itu apa? Yang pertama yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya dia itu khusyuk, sholatnya tenang. Allah buka keberuntungan dengan orang yang sholatnya tenang dengan sholat. Kemudian Allah tutup di ayat 10 dan 11, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus ya fiha khalidun. Dan orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya bagi mereka itu Allah wariskan, Allah berikan apa Pak? Alladzina yarisuna fil firdausahum fiha khalidun, yaitu diwariskan, diberi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya
surga yang paling tinggi, Pak, namanya surga Firdaus, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau minta surga, surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Kalau minta surga paling tinggi, jangan ya Allah semoga aku masuk surga, mau surga yang kayak gimana kayak emperannya gini, jangan kayak gitu. Nabi ngajarin kita minta surga Firdaus, surga paling tinggi, surganya para nabi. Ya, seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang yang menjaga sholatnya. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga sholat dan juga keluarga kita. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Anak istri kita, Pak, keluarga kita, perintahkan untuk mengerjakan sholat, kemudian sabar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita terus ya di atas ibadah, ya, terutama ibadah sholat, begitu juga keluarga kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'ifata wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.